Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rinanda Maharani dan kali ini saya sedang bersama dari tim Jalan Ceritaku Indonesia. Nah, sekarang kami akan membagikan sedikit rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Teman-teman, berbagi itu kita nggak harus menunggu kaya, mumpung kita masih mampu dan mempunyai kesempatan. Nah, itu rencananya kita nanti mau bagi ke pesantren yang ada di Bukit Pelangi Sangatta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita nanti lanjut sampai ke pesantren. Assalamualaikum. Itu aja lah. Oke. Wih, kalian kapan rencana nikah, Dek? Selesai pandemi ini loh Bang. Oh iya, yuk. Gimana? Setuju?
Nah, sekarang tim Jalan Ceritaku Indonesia sudah nyampe di pesantren Darun Nasr yang ada di Bukit Pelangi bersama Ustadz Abdul Hafsid. Nah, ini kita alhamdulillah ada sedikit rezeki Pak Ustadz untuk berbagi sama adik-adik santri yang ada di pesantren Darun Nasr. Bisa sedikit Pak Ustadz kita nanya-nanya tentang pesantren Darun Nasr. Boleh, insya Allah. Jadi alhamdulillah pesantren kami ini program utamanya adalah tahfiz ya, untuk menghafal Al-Quran sebagai bentuk usaha bagaimana Al-Quran merupakan pedoman utama dalam hidup kita. Dari usaha untuk belajar membacanya dengan baik dan benar, kemudian menghafalkannya, kemudian memahami isinya, kemudian juga bagaimana bisa mengamalkannya. Ini adalah merupakan tugas kita bersama. Maka dari tempat kami yang kecil ini, kami belajar untuk bagaimana tugas ini kita sama-sama usahakan sebagai bentuk bagaimana menciptakan satu generasi yang bisa mengamalkan Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah pondok kita berjalan, pesantren sudah kurang lebih yayasan berdiri 2 tahun, mulai 2018. Hanya saja kita baru pindah di sini 1 tahun. Jadi dalam keadaan yang masih mengawali, baik bangunan, sarana prasarana dan sebagainya, kita buat apa adanya saja sambil terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala sesuatunya. Untuk siswa, kami sistem pendidikan non formal. Jadi anak-anak yang kita tampung di sini ada yang masih usia paling kecil, usia 8 tahun. Karena keinginan kesemangatan lebih dari orang tua mereka untuk anaknya ini menghafal Al-Quran, maka kami pun terimakan. Sebenarnya kami mensyaratkan minimal 10 tahun. Mereka ada yang sudah hafal dalam 1 tahun 6 juz Al-Quran, ada yang lebih kemampuan yang Allah berikan, bahkan dalam 1 tahun ada yang sudah 20 juz lebih dalam masa 1 tahun. Dan ada yang lebih awal bersama kami sudah jalan 3 tahun. Karena sebelum yayasan berdiri kita sudah mulai program dan sudah ada santri. Kemudian kita buat yayasan berdiri 2 tahun, pondok di sini 1 tahun. 3 tahun bersama kami ada 2 orang santri putri yang Ramadan ini mereka telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Insya Allah Syawal ini kita akan buat syukuran. Insya Allah mungkin juga kawan-kawan nanti bisa hadir dalam acara syukuran kami untuk khataman wisuda anak yang telah selesai hafalannya 30 juz. Mungkin di antaranya itu yang bisa kami sampaikan mengenai keadaan pesantren kami. Ya, ini ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Misalkan ada adik-adik kita yang dari luar pengen belajar ilmu di sini, itu persyaratannya apa Pak Ustadz? Jadi kalau secara administrasi kita sistem kekeluargaan saja, non formal ya kan. Nah, adapun masalah ijazah itu kami tawarkan kepada kedua orang tuanya. Kita ada kerjasama kepada beberapa lembaga untuk ujian paket A, B, C. Kemudian untuk persyaratan, untuk administrasi kita mintakan kelengkapan kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian juga kalau ada ijazah pendidikan terakhir, kemudian foto 3x4, 3 lembar, didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, walinya dihantarkan, kemudian membayar pendaftaran. Tahun kemarin kita mintakan untuk pendaftaran senilai 1 juta rupiah. Biasanya kita mulai penerimaan bulan Syawal setelah Lebaran. Nah, ini Pak Ustadz, ini kan bantuannya berupa beras, ada ini juga sembako dan takjil. Kami dari tim Jalan Ceritaku Indonesia, boleh nggak Pak Ustadz, niatan kami sebenarnya memberikan pahala ini kepada teman-teman yang sudah menggunakan jasa kami di Jalan Ceritaku Indonesia. Boleh nggak pahalanya yang kami berikan itu kami niatkan untuk memberikan kepada teman-teman yang sudah pernah bergabung kepada kami? Ya, jadi untuk masalah menghadiahkan pahala, jadi mayoritas pendapat ulama itu kepada orang yang telah meninggal ataupun kepada orang yang masih hidup. Pendapat mereka semua hampir menyeluruh menyatakan sampai pahala tersebut. Jadi bahkan dianjurkan kalau memang kita nggak bisa memberikan bentuk materi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya kan? Ataupun siapa saja yang telah memberikan kebaikan, maka paling tidak kita menyedekahkan berupa pahala amal kepadanya. Katakan kita tidak bisa memberikan materi kepada orang yang telah berbuat baik, kita hadiahkan Fatihah untuk dia. Kita hadiahkan bacaan Yasin untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Karena Allah Ta'ala firmankan, kalau kamu diberikan kebaikan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Kalau nggak mampu, paling tidak sama. Kalau nggak mampu juga doakan deh. Ya. Maka kami pun juga sangat berterima kasih sekali kepada kawan-kawan sekalian. Dalam ceritaku ini udah berkesempatan, kemudian berkenan hadir ataupun datang mengunjungi tempat kami, bahkan juga memberikan begitu banyak kebaikan. Maka kami tidak mampu memberikan balasan apa-apa. Kami hanya bermohon kepada Allah Ta'ala agar semua kebaikan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Diberkahi seluruh hartanya, keluarganya, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, dari itu perkenankan diterima Pak Ustadz ya. Anjing saya terima kasih. Jazakumullah khairan. Nah, jadi untuk semuanya, belajarlah untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun. Sesulit apapun kondisi kalian sekarang, kalian tetap harus belajar untuk bersyukur. Karena nikmat Tuhan itu udah banyak, jadi kita tidak ada sepantasnya untuk mengeluh. Oke, jadi jangan lupa guys, nah tadi ada sisa beras. Niatan kita mau kita berikan ke panti asuhan yang ada di Sangatta Selatan, teman-teman. Tim kita satunya tadi Cinanda, dia udah bisa ikut untuk sekarang ini karena dia ada halangan tadi di rumah, ada kesibukannya, sama lah kayak admin kita si Maya. ada kesibukan di rumah. Mereka social distancing, teman-teman. Padahal hati mereka tidak berjarak. Kita sudah di panti asuhan Istiqomah ya. Bersama Pak Ustadz Hamid memberikan sedikit bantuan dari sisa bakti sosial kita hari ini. Nah, semoga apa yang kita lakuin hari ini dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada jalan cerita aku Indonesia. Semoga lebih bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dipermudahkan lah untuk semuanya komunitas-komunitas. Insyaallah jalan kebaikan. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Salam buat Ustaz. Ya. Assalamualaikum.